Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Baik, Bu Duria absen saja ya. Iya. Agnia, Hadir Bu. Aida, Hadir Bu. Aisy, Hadir Bu. Andini, Hadir Bu. Ane Putri, Ayu, Hadir Bu. Chelsea, Hadir. Davina. Hadir. Oke, Dias. Pulang kampung Bu. Pulang kampung. Ini dia pulang kampung ya. Firza, Hafsa, Hadir. Hanifah, Nadine, Najwa, Hadir. Naura, Hadir. Rahmasya, Hadir. Kak Salsabila, Pulang kampung Bu. saudara. Oh, ada yang nikah mungkin ya? Iya. Iya, ya. Sabrina, Hadir. Sakila, Hadir. Siva, Hadir. Sabita, Hadir. Ziana. Hadir. Oke, baik. Ada 2 teman kalian yang belum ya? Iya. Belum bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ayo, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menggugah atau semangat nasionalis kalian ya, nasionalisme kalian. Baik. Akan dulu ya. Tolong Naura dipimpin teman-temannya untuk silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, semoga kita semangat nasionalisme terus tumbuh dan terus menjadi pemuda Pancasila ya. Oke. Baik, sebelumnya kita merefresh dulu. Kemarin kita sudah belajar apa minggu kemarin? Atau fungi, benar. Fungi tempatnya dia apa? Angkat tangan. Tempatnya apa? Jamur di roti. Jamur di roti. Terus apa lagi? Jamur di tempe. Jamur di tempe. Lalu apa lagi? Jamur di nasi. Nah, kemarin kita udah pengamatan.
instan, jamur di roti, jamur di tempe, jamur di Nasi. Mereka yang kalian amati ini kemarin dia masuk kelompok jamur apa? Zygomicota. Ya, jadi kemarin kita khusus belajar yaitu jamur kelompok Zygomicota. Nah, ada yang masih ingat ciri atau wes ngapal Bu aku Bu? Ada yang masih ingat kalau ciri-ciri Zygomicota apa saja? Ya, Ramasya. Eukariotik. Ada yang lain? Uniseluler. Oke, ada yang lain? Ya? Hifasenositik. Ya, ada lagi yang lain? Heterotrof. Ya kan? Ada lagi mungkin? Bersifat apa? Eukariotik. Ya kan? Yang paling dia kenapa kok dikatakan sebagai jamur? Yang pertama adalah bersifat eukariotik. Terus yang kedua adalah karena ini Zygomicota dia bersifat uniseluler. Yang ketiga adalah hifanya senositik atau hifa tidak bersekat, jadi seperti tabung kemarin hifanya ya. Lalu dia bersifat apa lagi? Heterotrof ya, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oke, dari sini sudah paham ya. Nah, kali ini kita akan belajar jamur yang lainnya. Oke. Di sini Bu Duria membawa contoh jamur nih. Ada yang tahu ini jamur apa? Kata siapa? Pernah makan. Nah, ini perlu menggunakan mikroskop tidak? Tidak. Jadi ini jamur bersifat apa? Makroskopis. Kalau menggunakan mikroskop berarti dia bersifat mikroskopis. Ya, ini namanya jamur enoki. Biasanya digunakan untuk apa? Makan. Ya. Apakah semua jamur itu dapat dimakan kira-kira? Oke, di sini Bu Duria bawa jamur apa ya kira-kira? Kancing. Kenapa dikatakan sebagai jamur kancing? Seperti kancing, bulat-bulat ya, kayak kancing baju yang bulat-bulat. Oke. Ada yang pernah makan ini? Pernah. Yang makan steak biasanya makan steak saus mushroom kayak gitu ya. Itu biasanya menggunakan jamur kancing. Oke? Berarti di sini berarti jamur itu tadi ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Ini artinya adalah jamur ini dia bersifat apa? Edible dan non edible. Edible itu artinya apa? Dapat dimakan. Atau non edible berarti dia tidak dapat dimakan. Baik, di sini ada sebuah kasus, silakan kalian lihat. Belum ya? Satu aja. Oke, terlihat di sini yang belakang.
Sudah informasi yang didapatkan hari ini bisa dinyalakan. Bismillah, tolong. Oke, tadi video kalian mati. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan, silakan. Informasi apa? Kenapa Ayu sama Chelsea? Tidak apa. Baik, Naura silakan. Jangan makan makanan yang belum diketahui informasinya. Baik, ada lagi? Di situ dia keracunan apa? Jamur. Diduga keracunan jamur. Mereka mendapatkannya dari mana? Dari ya Nadine tadi? Dari rumah. Berarti yang diambil itu jamur apa? Liar apa dia membeli? Liar. Ya kan? Jamur liar. Berarti di sini nanti kita akan membahas yang namanya ada jamur yang bersifat edible dan juga ada jamur yang bersifat non edible. Jadi sebenarnya jamur yang walaupun ini adalah jamur yang edible atau yang bisa dimakan, tapi di sini dia sudah memiliki yang namanya apa? Expired, ya kan? Kenapa? Karena kalian masih ingat kemarin kalau di dalam jamur ini terdapat apa? Spora. Di mana sporanya nanti ini akan terus menua atau tumbuh. Makanya kemarin kan ada ya tempe warnanya apa? Putih, tapi setelah beberapa hari dia berwarna hitam. Baik, udah ya, kita amati video lagi di sini. Ini di negara Amerika yang dia memburu yang namanya jamur. Ini jamur yang dia bersifat edible. Iya, ya kan di urutan ini. Sampai mendapatkan banyak sekali ya. Pelajaran kali ini yaitu adalah yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum dari divisi, kita mengulang kemarin ya. Lalu yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan cara perkembangbiakan jamur, khususnya yang kita bahas di sini yaitu adalah Ascomycota dan juga Basidiomycota. Nah, lalu siswa dapat membedakan atau menggolongkan mana yang jamur bersifat Ascomycota dan juga mana yang bersifat Basidiomycota. Oke, dari sini ya, dan tanyakan dulu. Tidak? Tidak. Baik. Sekarang Bu Duri ya akan membagikan yang namanya LKPD-nya. Silakan kalian membuat atau menganalisis. Di sini Bu Duri akan membagikan LKPD, di mana di sini nanti ada berita yang harus kalian analisis, ya, yaitu tentang belasan warga Garut keracunan usai santap jamur liar. Silakan dibagikan. Ada yang belum dapat? Kurang satu.
hafalan dari situ. Baik, Bu Dulia kasih waktu 5 menit ya. Ya, cukup 5 menit? 2 menit kayaknya cukup ini ya. Oke, silakan. Silakan kalian membacanya dulu. Setelah itu sudah ada yang menemukan? Sudah ada berapa yang menemukan? Baik. Nanti kalau pertanyaannya sama, silakan. Aisyah sudah? Belum, silakan dibuat pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya sama, ya sudah, itu berarti sama gitu ya. Kalian angkat tangan atau mengajukan pertanyaan yang berbeda saja, oke? Oke. Sudah sudah. Baik, sudah 2 menit, cukup. Nah, di sini apa ada informasi apa yang kalian baca di situ? Informasi apa saja yang kalian baca? Informasi yang kalian baca di situ apa saja? Ada yang mau angkat tangan memberi masukan? Apa saja informasinya? Sabina? Nadine? Informasi apa Nadine? Informasinya adalah keracunan jamur. Keracunan jamur. Kenapa orangnya kok bisa keracunan jamur? Memakan jamur liar. Itu terjadi di mana? Di Garut. Di Garut. Ya, jadi dia mencari di hutan kayak tadi. Ya, belasan orang keracunan jamur. Oke. Kira-kira pertanyaan apa atau kalian bisa membuat rumusan apa ya dari berita dan juga video tadi? Ada? Oke. Rahma, apa saja? Apakah semua jamur liar beracun? Apakah semua jamur liar beracun? Oke, nanti kita langsung membuat hipotesisnya ya. Yang kedua, ada? Oke, Hanifah dulu ya. Bagaimana cara penanganan pertama jika keracunan? Bagaimana penanganan? Oke, ada lagi yang berbeda? Ada lagi? Firza dulu. Bagaimana cara membedakan jamur yang bisa dimakan anak? Oke, bagaimana cara membedakan jamur edible ya tadi dan non edible. Oke, ada lagi? Tadi Anton nggak jadi, Naura? Sama. Oh sama, oke Naura. Apa ciri-ciri dari jamur yang beracun? Ciri-cirinya berarti nanti hampir sama ini ya. Apa ciri-ciri ya?
Ciri-ciri jamur yang beracun. Oke, ada lagi? Davina, jadi? Sama. Oke, Najwa? Jenis jamur apa yang membuat warga keracunan? Jenis jamur apa? Oke. Nomor 5 ya. Jenis jamur apa yang membuat warga keracunan ya? Oke. Ini adalah pertanyaan yang kalian buat ya. Berarti di sini ada 5. Kita membuat hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Apakah kita jawab ya bersama-sama? Apakah semua jamur liar beracun? Tidak. Hipotesisnya adalah tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena jamur liar tadi ada yang bersifat apa? Edible. Karena biar ada yang bersifat edible. Ya. Terus bagaimana penanganan pertama jika keracunan? Biasanya dikasih apa? Obat. Ya. Jadi biasanya langsung yaitu apa? Pengeluaran toksiknya ya. Dan segera dibawa mana? Ke UGD. Bisa UGD-nya puskesmas, bisa juga UGD-nya rumah sakit. Bagaimana cara membedakan jamur edible dan non edible? Cara membedakannya adalah yang pertama, jamur edible itu dia warnanya rata, ya kan? Warnanya rata, putih dari ujung sampai bawah putih semua. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, yang edible yaitu adalah biasanya dia tumbuh di organisme yang sudah lapuk, sudah mati. Contohnya apa? Pohon. Ya, pohon yang sudah tumbang, ya kan? Nanti biasanya tumbuh di situ. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jamur yang hidup di tanah, dia juga edible. Tapi kebanyakan akan ada yang namanya beracun kalau yang hidup di tanah. Yang kedua yaitu adalah yang ketiga, jamur yang non edible atau yang beracun itu biasanya di tangkainya sini ada cincinnya, ada kayak yang melingkar gitu, entah itu rumbai-rumbai, pokoknya ada cincinnya. Itu ciri-cirinya yang non edible. Terus yang paling mujarab atau yang paling memungkinkan kita tahu kalau itu edible atau non edible yaitu adalah ketika dimasak. Kalau misalnya jamur yang dimasak itu tadi merubah warna cairannya atau airnya, itu berarti dia non edible. Kalian pernah lihat nggak kalau misalnya kalian masak sop? Nah ini ya, apa ciri-ciri jamur yang beracun? Berarti yang non edible. Tadi sudah dijawab ya. Ciri-cirinya apa saja tadi yang non edible? Warnanya tidak rata. Apa? Warnanya tidak rata. Terus yang kedua? Di tangkainya ada cincinnya. Terus ada lagi? Oke, Syamila dapat merubah air, ya, warna air rebusannya. Jenis jamur apa yang membuat warga keracunan? Nah, nanti kita akan membahas jamur yang bersifat ascomycota dan juga bersifat basidiomycota. Kalian masih ada aplikasi VLab jamur yang kemarin? Masih. Baik, di sini Bu Juria akan membagi beberapa kelompok atau membagi kelompok ini dibagi menjadi 4 ya, 4 kelompok. Baik, kelompok pertama yaitu adalah Aphnia
Aida, Aisy, Andini, Ane. Oke. Kelompok kedua, Ayu, Chelsea, Davina, Firza, dan Elsa. Kelompok ketiga yaitu adalah Hanifah, Nadine, Najwa, Naura, Rahma. Hanifah, Nadine, Najwa, Naura, Rahmasyah. Kelompok kelima yaitu adalah Sabrina, Sakila, Siva, Sabita, Ziyana. Oke, kita ubah dulu bangkunya. Oke, kita ubah dulu ke bangkunya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, silakan. Ya. Baik. Ini Bu Duri ya, kalian sudah mendapatkan LKPD tadi untuk masing-masingnya. Ini ada LKPD untuk kerja kelompok ya. Jadi yang bekerja di kelompok kalian. Di sini ada yang Bu Duri yang bagikan dulu. Tolong diberikan ke belakang. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Di sini, ini ada itu nih. Silakan. Oke. Ini kamu buka kan? Kamu buka. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah? Nah, di situ kalian bisa membuat rumusan masalah, tadi yang kita bahas, ya. Misalkan bagaimana ciri-ciri jamur yang bersifat apa? Makroskopis, ya. Atau misalkan bagaimana jamur, apakah semua jamur liar beracun? Nah, itu bisa. Lalu yang kedua, yang kita amati yang kedua yaitu adalah kalian isi di pengamatan. Di pengamatan itu adalah yang pertama adalah Oke, di sini Bu Duria menyediakan kertas. Sudah punya semuanya per kelompok? Nah, menyediakan kertas di mana kertas ini nanti Bu Duria akan memberikan beberapa gambar. Nah, gambarnya itu kalian cari nama ilmiahnya. Mereka termasuk Basidiomycota, berarti ditempel di kelompok Basidiomycota. Kalau misalnya nanti kalian menemukan gambar itu ternyata di kelompok Ascomycota, silakan kalian tempel di Ascomycota. Selanjutnya, ini kan ada 2 kolom. Nah, selanjutnya jadi misalkan gambarnya di sebelah sini. Contohnya seperti ini. Jadi nanti itu kalian sebutkan nama ilmiahnya, di sini nama ilmiahnya, lalu nama Indonesianya. Misalkan contohnya di sini Ganoderma, dia disebut dengan jamur lingsi. Ya, fungsinya untuk apa? Peranannya untuk apa? Paham di sini? Nah, di sini kalian untuk mengidentifikasinya itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Mushroom Identifier. Ya, Mushroom Identifier. Jadi di sini kalian klik Mushroom Identifier-nya, lalu kalian arahkan kameranya. Setelah itu kita potret gambarnya itu tadi. Nah, misalkan di sini saya potret ya. Dipotret, oke. Nah, kita crop yang bagian jamurnya saja, atau tidak di crop juga nggak apa-apa. Kita itu. Nah, ini dia adalah proses mengidentifikasi. Nanti apa yang keluar yaitu adalah contohnya. Nah, contohnya ini macam-macamnya. Oh, identifikasi.
nanti apa yang keluar yaitu adalah contohnya. Nah, contohnya ini macam-macamnya. Oh, namanya ternyata Morcella. Morcella yang persis gambar ini kalian lihat. Oh, ini Morcella esculenta. Ya kan? Paham di sini? Di dalamnya ada informasi yang bisa kalian tulis di sampingnya. Oke? Dari sini ada yang tanyakan dulu? Tidak. Oke, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Apa? Itunya enggak pakai Google Lens aja loh. Gitu ya. Ini loh. Halo. Masa ya wajah Ini media AR-nya. Ini media Oke, ini media AR-nya. Iya, dia dinamakan apa? Plerotus Austriacus, ya kan? Jadi nama Indonesianya apa? Ya, nama Indonesianya berarti apa tadi? Plerotus. Oh, nama ilmiahnya apa? Austriacus. Nama Indonesianya atau nama jamur pembirung biasanya dimakan kan? Ya, terus nanti manfaatnya ditaruh di sebelah. Nah, ini dia termasuk apa? Basidiomycota apa Ascomycota di sini? Nah, termasuk apa? Basidiomycota. Berarti ditempel di mana? Di kelompok Basidiomycota. Oke? Ya. Kelihatan gambarnya? Coba dicari nama Indonesia. Ada yang sama nggak? Iya. Kok ini?
Ya. Halo, bahasa Inggris. Oh, bisa ya? Oke. Jangan lupa dikerjakan juga ya, yang itunya, waktunya kurang. Terus dipasang apa kan gitu? Mau bawa bener ya sih nih. Iya. Nih. Gimana ciri-cirinya? Ya. Dalam. Apa? Lagi nih kalau apa sih? Pengen aku sama sedikit dari situ kayak gitu. Terus udah coklat. Tapi nggak yang pakai marker. Kalau yang amati itu baru ada ya. Kalau tak pakai yang di kalau yang itu pakai yang itu jam berapa sih? Ayo, kelas. Diisi nama Indonesianya sudah, terus habis itu nama ilmiahnya sudah. Ketika nama ilmiah sudah, peranannya, ya peranannya, misalnya digunakan untuk apa biasanya? Oh, berarti untuk makanan, masakan. Ya, oke. Dicari informasinya lagi, barangkali jamur. Nggak usah. Ya, dicari lagi, barangkali manfaatnya ada yang lebih. Ya. Oke, jamur shiitake namanya. Juga sebagai jamur biologi. Ya, nama ilmiah Lepistinula. Apa itu? Jamur apa itu? Iya.
Terus iki apa? Dalam? Iya, tak ada manis. Ini baru mana nih? Ya. Nah, ya kita melakukan penilaian ya. Ah, limisinya itu semua. Ya, oke. Identifikasi nanti yang kamu taruh di kertas itu nanti yang ditaruh di kertas ini ya itu kalian tulis juga edible atau non edible ya, dia termasuk edible atau non edible. Oke? Ya. Nah, serangga. Enggak. Coba dicari identifikasi lagi. Identifikasi foto lagi. Coba nah ini ada jamur kayu, namanya jamur. Ya, gak apa-apa diisi aja. Semuanya. Nanti kan bisa dibenarkan sama ketua. Halo, kurang terang berarti. Coba pakai les. Ini ya Bu. Apa? Ya Bu. Nama ilmiah, nama Indonesia, penangannya, edible apa tidak? Tutorial, ya, bentar ya. Coba diidentifikasi. Ya, jamur apa itu? Ini ditulis saya. Oh, belum. Nempel.
Iya, itu yang di ini yang identifikasinya yang pakai marker misalnya ini kan, kamu terus deskripsinya bagian nasional misalnya masuk kulit jeruk kan apa di sini? Orange, biru, orange biru. Nama peranannya. Ya. Ayo kamu cari informasinya sekarang. Pleurotus, deskripsinya apa? Cari. Ya. Terus nanti ini bagian ini kamu. Oke. Dan buat. Ini bagian apa? Oh, bagian penempel. Yang bagian mencari identifikasinya siapa? Oke, Ayu sama Darina. Baik. Ini udah sampai mana hasilnya kelompoknya? Dibagi. Nah, nanti ini yang per bagian gambar di sini, ya kan? Gambar ini sama siapa? Sama Sabita sambil mencari informasinya. Ya, oke. Apa itu? Lentil ada. Itu bahasa Jepang bukan bahasa Indonesia. Oke. Digambar. Terus deskripsinya. Misalnya ini termasuk apa? Varela masuk misalkan Basidiomycota, berarti disebutnya Basidiomycota. Kenapa kok disebut Basidiomycota? Karena menghasilkan Indonesia itu lu Sudah dibagi pembagiannya ini tugasnya? Sudah. Nama ilmiahnya, nama bahasa Indonesianya sama ya, jenisnya. Pertanyaannya jangan lupa diisi ya. Ada pertanyaan kan? Sudah diisi. Iya. Ya. Iya. Ayo tapi kan sebelah sana. Isok longgon. Longgone ngawang. Karena apa? Karena menghasilkan apa kalau Basidiomycota? Basidio. Aku baru sang asli ya hilang. Ini kan kayak seraskan. Kok iso ngene? Udah lagi. Jadi pasti itu gak enak. Karena Basidiomycota ya Bu. Menghasilkan
Basidio Mikosa. Nama ilmiahnya apa? Mengandung apa tadi? Mengandung kopi. Terus apa lagi? Ya, sudah? Kalau ini yang mana? Belum yang mana? Ayo tuh. Ini sudah. Ini gambar. Ya. Gambar ke sini. Deskripsinya nama Indonesia juga. Ya terusnya ya. Jadi Jadi yang ini dari model. Kayak itu. Oh, berarti kok harus model. Iya. Kayak itu satu kotak. nama ilmiahnya, ayo kita lihat nama ilmiahnya apa? Saya dikasih tulis. Jangan ke atas. Ada lagi. Ayo ini tadi gambar apa tadi? Nah, nama ilmiahnya berarti diganti. Ganti apa? Ya. Oh, ini Kedok ya. Nama ilmiahnya juga. iya, itu derma apa? Iya tuh. Ya wes. Oh iya ya iya. Kamera rusak sih. Iya sih berat. Ayam. Ayam. Notif teko ayam. Iya sama ini kita. Jamur apa?
apa? Untuk apa? Ya itu cari itu. Malah. Ini caranya kayaknya gimana? Halo? Cara nyeketnya gimana? Kamu buka aplikasinya terus AR. Ya, terus habis itu di scan. Pilih horizontal apa vertikal. Kalau kamu gini horizontal vertikal, kalau kamu gini horizontal. Jadi ini aja vertikal. Balik. Kelihatan ya? Bu, ini jamur kirap tak? Loh, iya. Iya, jamur kirap. Saya tidak percaya. Iya, mana? Kita masuk Pertolongan ini enggak? tahu gue ya. Iya. Pengen iki. Tak boleh oseng-oseng. Tapi ya, kan dia bisa dimakan kan? Kalau bisa dimakan berarti edible, tapi tidak ditulis saja. Ya. Ada pertanyaan? Masih banyak? Bu, Australiatus itu apa? Apa? Australiatus itu kanan batang. Contohnya Lerotus ostera. Ini namanya Lerotus ostreatus. Kan hampir sama kayak itu tadi kan. Lerotus namanya ostreatus. Ya, nggak usah. Ya langsung aja deskripsinya apa ini. Nama Indonesia-nya udah yang lainnya. Kalau jamur baca seramanya gimana? Ya berarti peranan kan nggak harus peranan bayi, tapi bisa peranan yang merugikan. Ditulis saja peranan merugikannya. Ya. Kenapa kok misalnya beracun? Karena mengandung apa? Ya. Iya. Aku kan mau jenenge ini Oh iki. jamur pangan ya. Ya. Iya.
Ininya. Biasanya digunakan untuk apa? Yang aman ditanya ada. Enggak. Tahu nggak payung laut kan? Payung ya. Nggak percaya. Punya mama baju itu sama guys. Ya ini semuanya bahasa Jawa. Berarti punya sama semua lah. Ya nggak apa-apa. Nama Indonesia. Tapi dia Indonesia namanya. Ada Indonesia. Living. Kunci dari payung. Ya. Payung. Askomi kota apa? Bahasa kota ya. Oke. Warnanya itu apa? Di sini warnanya apa? Orange. Di sini warnanya? Masya Allah. Betul. Ya. Ini itu sama kayak ini. Apa itu namanya? Bukan. Kamu dari orange apa, Prim? Nah, ini wadah. Iya. Ada yang ini betul. Ini kok kopinya. Apa itu milih tuh sama? Iya. Yang ini udah selesai. Itu. Iya. Masih dia. Kelihatan semua? Tidak. Gini. Pleurotus. bersifat saproba tubuh seperti payung. Di mikrobiota bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hipofisis yang disebut konidiota. Jamur ini bersifat saprofit pada materi organik, hanya ditemukan di dalam. Baik, Basidiomycota tadi dia menghasilkan Basidiospora, ya kan? Basidiospora atau yang dinamakan dengan tubuh buah. Baik. Sekarang kelompok
Oke, silakan kelompok 2 mana yang menemukan yang termasuk basidiomycota ada berapa, yang terus menemukan yang ascomycota ada berapa? Oh, basidiomycota aja dulu. Ada berapa? Menemukan berapa? Oke, berdiri. Tolong didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil uji dari kelompok saya, kelompok kami. Yang pertama ada jamur tiram. Nama ilmiahnya Sclerotus ostreatus. Oke, cukup. Semuanya ada jamur tiram di basidiomycota? Nama ilmiahnya sama? Ostreatus? Sama. Oke, baik. Peranannya yang pertama mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Oke. Yang kedua mengurangi risiko terjadinya aterosklerosis yang dapat memicu penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Jamur tiram termasuk jamur edible. Oke, cukup. Ada yang mau menambahkan? Jamur tiram manfaatnya apa? Sama? Jadi intinya adalah dia bisa digunakan sebagai makanan. Ada tambahan? Enggak. Oke, sama ya? Nah, berarti bersifat apa? Edible. Oke, yang kedua? Yang kedua jamur beracun. Nama ilmiahnya Amanita muscaria. Amanita muscaria ada? Ada. Yang warna merah ya? Oke, lanjut. Peranannya yang pertama jamur paling beracun. Yang kedua jamur yang bersifat parasit dan bersimbiosis mutualisme. Termasuk jamur non edible. Jamur non edible. Ya, jamur non edible karena dia apa? Beracun. Baik, yang ketiga. Yang ketiga jamur putih. Nama ilmiahnya Auricularia oladicula. Peranannya dapat menghambat dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua untuk antikoagulan sebagai antioksidan menurunkan kolesterol. Oke, ada di situ Termasuk jamur edible. termasuk jamur edible. Ada jamur kuping? Ada. Nama ilmiahnya apa? Coba kelompok 4 apa? Auricularia? Oh, boleh. Kelompok 1 sama. Kelompok 3 sama. Oke. Kalau ini auricularia ya. Oke. Nama ilmiahnya bisa. Oke. Lanjut. Yang keempat ada jamur shiitake. Nama ilmiahnya Lentimula edodes. Peranannya yang pertama menjaga kesehatan jantung, yang kedua memperkuat sistem imun tubuh, yang ketiga menjaga kesehatan otak, dan termasuk jamur edible. Edible. Ya. Sudah ada yang sama atau berbeda? Yang gambarnya ini. Jamur apa sih? Oke. Nama ilmiahnya bisa Lentimula edodes atau Lentinus edodes ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, lanjut. Yang kelima ada jamur merang. Nama ilmiahnya Variella olivacea. Penanganannya yang pertama membantu proses pencernaan. Yang kedua banyak mengandung zat gizi. Yang ketiga merupakan sumber dari beberapa enzim terutama tripsin yang berperan penting dalam sistem pencernaan dan termasuk jamur edible. Edible juga ya, jamur merangnya. Oke, lanjut. Yang keenam ada jamur linsi. Nama ilmiahnya Ganoderma lucidum. Penanganannya yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kedua meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit tertentu, yang ketiga meredakan depresi dan kelelahan, dan termasuk Ada tambahan? Ada tambahan? Berarti jamur linsi ini itu biasanya kalau di Cina itu digunakan sebagai obat herbal. Karena apa? Tadi dia dapat mengobati beberapa penyakit ya, beberapa penyakit. Oke, lanjut terakhir. Yang terakhir ada jamur karat batang. Nama ilmiahnya Pusinia gramis S.
Lusinian gamis. Penanamnya penyebab karat batang pada tanaman jamur, termasuk jamur edible. Termasuk tanaman non edible karena penyebab apa? Karat pada batang. Oke, kita beri tepuk tangan sama guru. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 sekarang silakan. Askomikota. Siapa? Sabita, silakan. Berdiri. Sini, sini, sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, askomikotanya menemukan berapa? Ada 6. Semuanya 6? Ya. Oke, lanjut. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama jamur apa? Yang pertama, Jamur apa? jamur dan dunia konsentrika. Nama Inggrisnya jamur batubara. Oke. Nama ilmiahnya dan kimia konsentrika. Oke. Peranannya Sebagai tidak tahu. Nggak tahu. Ada yang mau menambahkan? Jamur ini. Jamur travel. Kelompok 4 angkat tangan dulu. Oke. Peranannya Jamur apa? jamur travel. Nama ilmiahnya Tubermelanosporum. Oke. Jamur travel ya? Iya. Oke, jamur travel. Nama ilmiahnya adalah Tubermelanosporum. Oke, peranannya untuk apa? Peranannya dapat membantu melawan radikal bebas Oke. dan mencegah kerusakan oksidatif pada sel tubuh. Oke. Termasuk jamur edible. Edible dan ini adalah termasuk jamur yang termahal. Ya. Apalagi kalau yang travel putih. Nah, jadi jamur travel putih ini kan jamur travel hitam. Ya, kenapa? Karena dia warnanya hitam. Kalau yang warnanya putih itu dia lebih mahal dari warnanya putih. Apa hitam ini? Jamur yang biasanya dimakan sama siskapol itu. Ya. Oke. Oke, lanjut. Jamur kuning atau Anumimutina. Ya. Yang kedua adalah katanya jamur morel atau jamur kuning ya, morel kuning. Nama ilmiahnya? Morsella esculenta. Mons. Ya. Nama ilmiahnya Morsella esculenta. Sama semua? Nah, peranannya apa? Menghasilkan lemak cheese. Oke, menghasilkan lemak cheese. Berarti dia termasuk edible apa tidak? Iya, Iya, edible. Yes, ya. Jadi morella termasuk jamur edible. Oke, selanjutnya. selanjutnya adalah jamur ragi. Jamur ragi yang gambar mana? Gambar ini. Ada Ya. yang lain? Ada yang sama? Oh, ada yang berbeda jamur ragi? Tidak, sama semua. Nama ilmiahnya apa, Dok? Saccharomyces cerevisiae. Oke, Saccharomyces cerevisiae. Penggunaannya untuk apa peranannya? Untuk proses aerasi adonan Oke. dengan mengubah gula menjadi gas karbon sehingga mematangkan dan mengumpulkan gluten dalam adonan. Oke, bisa untuk tambahan adonan ya. Lagi. Selain itu bisa untuk apa, Rek? Saccharomyces ini? Untuk apa? Pembuatan minuman anggur, kue, dan bir. Oke, pembuatan minuman anggur, kue dan bir. Ada lagi? Oke, dapat digunakan untuk fragmentasi. Ada lagi? Sama? Fermentasi ya. Oke, sama? Oke, menjaga saluran pencernaan. Oke ya. Oke, selesai? Oke. Sekarang yang
Bisa juga nama ilmiahnya ini apa? Phaneroxeta chrysosporium. Digunakan untuk apa? Pembuatan apa ini? Rangen atau oncom juga bisa ya. Oke, selanjutnya next. Ini jamur Penicillium roquefort. Jamur Penicillium roqueforti. Ya, yang gambar biru ini sama semua? Sama. Untuk apa? Biasanya digunakan untuk apa peranannya? Untuk Penyedap rasa atau juga bisa digunakan untuk pembuatan keju. Atau yang terkenal itu adalah keju biru. Kenapa dia dikatakan keju biru? Karena kejunya itu warna yang kuning, tapi ada serat-serat warna birunya, makanya dikatakan keju biru. Oke, next terakhir. Peziza repanda. Peziza repanda. Jamur yang ini. Peziza repanda. Ada yang berbeda? Oke, kelompok 4 lagi. Aleuria aurantia. Aleuria aurantia. Nama ilmiahnya adalah Aleuria aurantia. Nama bahasa Indonesianya apa? Jamur kulit jeruk. Biasanya digunakan untuk apa? Peranannya apa? Ada yang mau? Oke, kelompok 2. Parasit namun dapat digunakan sebagai pengurai flora. Sudah mati bahan organik yang terkandung dapat digunakan sebagai pupuk alami. Oke, dia adalah sebagai pengurai, ya, pengurai organisme yang sudah mati. Berarti ini edible atau non edible? Non edible. Ada yang edible. Apa nih? Berdasarkan literaturnya ada yang edible. Ya, oke. Tapi kenapa? Syaratnya apa? Tidak dianjurkan. Oke. Edible tapi tidak dianjurkan karena manfaatnya belum jelas dan kandungannya sangat mirip dengan berbagai spesies jamur lain. Oke. Jadi jamur peel of fungus ini, orange fungus ini dia edible tapi sangat tidak dianjurkan. Ya, karena sama seperti kayak jamur yang beracun lainnya. Baik, beri tepuk tangan untuk Baik, sekarang apakah ada pertanyaan dari tugas kelompok sini? Tidak. Oke, sekarang kita simpulkan tadi. Kita harus bisa membedakan antara jamur Ascomycota dan juga Basidiomycota. Ada yang tahu ciri-ciri Ascomycota bagaimana? Ayo, angkat tangan silakan. Ascomycota. Oke, kelompok 2 silakan. Ciri-ciri dari Ascomycota adalah yang pertama, halus yang terdiri atas miselium bersekat. Oke. Yang kedua, reproduksinya seksual dan membentuk ascospora. Ascomycota ya, ascospora. Hifanya gimana? Bersekat apa tidak? Bersekat. Bersekat. Oke. Jadi ciri utama dari jamur itu adalah satu, hifanya gimana? Bersekat atau tidak? Ya. Tadi Ascomycota dia bersekat. Terus yang kedua adalah reproduksi generatifnya. Menghasilkan apa reproduksinya tadi? Ascospora, ascocup, yang artinya adalah kantung. Makanya contohnya di sini gambar-gambarnya dia berkantung semua, ya kan? Bolong semua kayak misalnya morel. Terus habis itu Saccharomyces. Ini kan dia mengantung-antung, ya kan? Artinya seperti itu. Ascocup. Oke, terus dari sini Ascomycota itu ada yang bersifat apa? Makroskopis. Ada juga yang bersifat mikroskopis, ya kan? Ini kan harus dilihat menggunakan apa? Mikroskop. Baik, sekarang kesimpulan yang kedua. Ada yang tahu ciri-ciri dari Basidiomycota? Kelompok 4. Berdiri dong, berdiri. Yang keras. Hifanya berserta dengan sambungan apit
dikatakan basi diomikota? Yang pertama tadi, hifanya di mana? Bersekat atau tidak? Kelompok 4. Bersepta atau bersekat? Ya, sama. Jadi bersepta atau bersekat itu sama artinya. Terus yang kedua, reproduksi seksualnya dia menghasilkan apa? Basidium yang artinya adalah tubuh ganda atau tubuh buah. Ya, kenapa dikatakan tubuh buah? Karena ini dia muncul semua tubuhnya, ya kan? Muncul di permukaan semua, makanya dia dikatakan sebagai tubuh buah. Paham di sini? Jadi basidiomka itu artinya adalah tubuh buah. Paham di sini? Ada yang ditanyakan perbedaan dari ascomycota sama basidiomycota? Oke, di situ tadi ada pertanyaan deuteromycota. Apa ada yang mau jawab? Oke, silakan. Hidup saprofit maupun parasit. Hidup saprofit maupun parasit. Hifa bersekat. Dinding selnya dari zat itin. Oke. Kebanyakan mikroskopis. Oke. Termasuk jamur imperfect. Nah, termasuk jamur imperfecti. Kenapa dikatakan jamur imperfecti? Karena tidak sempurna. Kenapa kok dikatakan tidak sempurna? Karena belum diketahui reproduksi generatifnya. Oke, paham di sini? Paham ya? Jadi kan dia kan hifanya bersekat. Jadi kemungkinan ini bisa masuk ke ascomycota atau basidiomycota, ya kan? Contohnya adalah penicillium. Penicillium itu termasuk ascomycota apa? Basidiomycota? Ascomycota. Ya, dulunya penicillium ini termasuk deuteromycota. Tapi ternyata setelah penelitian berlanjut itu dia menghasilkan yang namanya ascocarp atau menghasilkan kantong. Makanya dia dimasukkan dari deuteromycota itu dikeluarkan dimasukkan ke ascomycota. Jadi gitu. Jadi nanti kalau ada perkembangan penelitian, jamur yang tadinya di deuteromycota ini bisa dipindah ke ascomycota atau ke basidiomycota. Paham? Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan. Link yang mau berkuliah pagi ini, silakan gadgetnya atau HP-nya dibuka. Sudah, waktunya 5 menit. Sudah? 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 Sudah, oke. Sudah selesai ya? Oke.
Oke, baik. Sekarang kalian tulis apa saja yang kalian pelajari hari ini dan apa saja yang kalian rasakan untuk hari ini. Baik? Oke. Biru apa kuning? Silakan. Kalau ini mau warna apa? Biru apa kuning? Biru. Hijau. Hijaunya 24 hijau ya. Ya. 5 ya. Saya terserah panas kamu. Ya, apa saja yang dipelajari hari ini? Tidak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Silakan. Apa saja yang kalian pelajari hari ini dan apa saja yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Oke? Yang sudah silakan dikumpulkan ke salah satu anggota kelompoknya, terus dikumpulkan ke depan. Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Oke, kelompoknya kelompok 4. Udah? Udah ya? Ayo, jangan tulis cerpen. Udah, selesai. Ayo, Firza. Iya, langsung dilipat, saya dilipat. Iya. Nyong kok kita baca kan? Udah semua. Ini. Yang nggak tahu kan nggak ada namanya. Udah? Baik, sekarang menghadap ke Bu Dulia semuanya. Semuanya menghadap ke Bu Dulia. Sudah selesai. Ayo, Davina, ayo menghadap ke Bu Dulia. Bangkunya dihadapkan. Baik, Bu Dulia nanya lagi ya. Untuk pembelajaran askomikota sama basidiomikota ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Tidak. Jelas semua ya? Jelas. Jadi kenapa askomikota, kenapa basidiomikota, kenapa kemarin zigomikota dan kenapa deuteromikota? Ya, mereka diklasifikasikan berdasarkan reproduksi generatifnya. Dia menghasilkan apa? Kalau zigomikota menghasilkan zigospora.
Kalau askomikota menghasilkan askospora atau askokap yang artinya adalah kantung. Kalau basidiomikota dia menghasilkan basidiokap. Gampang kan? Zigomikota, zigospora. Askomikota, askospora atau askokap. Basidiomikota, basidiokap atau basidiospora. Paham? Deuteromikota, imperfecti, tidak sempurna karena belum diketahui yang namanya reproduksi generatif. Udah ya? Paham dari sini? Baik. Jangan lupa untuk pembelajaran next meetingnya atau pembelajaran besok kita akan mempelajari yang namanya peranan-peranan dari jamur. Silakan kalian pelajari modulnya dari peranan-peranan jamur itu apa saja. Oke? Nah, baik. Oke, kelompok terbaik hari ini yaitu adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena Duri ya, lihat hari ini kalian sudah antusias sekali membagi kelompoknya. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan ini. Jadi kalian sudah terlihat untuk bekerja sama. Makanya hadiahnya satu-satu ini. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diserap dengan baik dan bermanfaat. Baik, kita doa dengan penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma